Ternak ayam dari berbagai wilayah di Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, mendesak pemerintah menurunkan kenaikan harga telur ayam di Pasar Modern Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat naik menjadi Rp29.000. Menurut para pedagang, kenaikan ini dipicu harga pakan ayam yang naik. Bagi-bagi ayam ini dilakukan sebagai bentuk protes menyusul makin tingginya harga pakan ternak. Di sisi lain, harga ayam di tingkat peternak makin anjlok akibat adanya daging ayam impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Sregar dengan NIM 23505010113011. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus yang saya ambil, yaitu kenaikan harga pakan ternak ancam kelangsungan peternakan. Nantinya di video ini saya menjelaskan kasus ini dan juga memberikan solusi berdasarkan teori sosiologi. Jadi, sejak akhir tahun 2023 hingga pertengahan 2024 telah banyak pemberitaan di berbagai media massa mengenai kenaikan harga pakan ternak. Khususnya itu di sektor unggas, yang dimana dapat mengancam kelangsungan hidup peternak di Indonesia. Nah, berita-berita ini itu diunggah di platform media seperti di koran, di internet, dan juga televisi, Instagram, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Dan juga beberapa platform ini memperingatkan bahwa akibat dari kenaikan harga pakan ini mengakibatkan kelangkaan stok telur dan daging ayam. Ketua Unggas, Ketua Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR, yaitu Parjuni, dalam wawancaranya dengan Solo Post pada Januari 2024, itu menjelaskan bahwa harga pakan mulai meningkat sejak Desember 2023. Salah satu bahan utama pakan, yaitu jagung, ini tuh mengalami kenaikan harga hingga hampir 100%, yang berakibat pada kenaikan harga pakan secara keseluruhan hingga 70%. Nah, kita semua tahu bahwa memang biaya pakan ini itu dalam peternakan itu sekitar 70% dari total biaya produksi semuanya. Di mana pastinya peternak ini sudah sangat rugi apabila harga pakan ini naik. Di sisi lain juga, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, yaitu Parjuni, dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia pada April 2024, menyatakan bahwa kondisi ini tuh sangat merugikan peternak. Harga jual ayam hidup di kandang itu hanya berkisar sekitar 19.000 hingga 20.000 per kilogram. Sedangkan biaya produksinya itu mencapai 20.000 hingga 21.000 per kilogram. Yang berarti peternak ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sebagai respon terhadap situasi ini, peternak, khususnya peternak kecil dan menengah, itu mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai aksi demonstrasi. Para peternak merasa bahwa kebijakan pemerintah ini belum cukup membantu menekan harga pakan, sehingga mereka harus terpaksa menyuarakan aspirasi mereka di jalanan dan melalui media. Masalah kenaikan harga pakan ini tidak hanya berdampak pada para peternak, tetapi juga pada para konsumen dan komunitas lokal. Ketidakstabilan harga pakan ini berpengaruh terhadap ketersediaan produk ternak, seperti daging dan telur, yang pada akhirnya nantinya dapat menyebabkan kelangkaan pangan di pasar. Selain itu, hubungan antara peternak, distributor pakan, dan pemerintah menjadi semakin tegang, mencerminkan masalah dalam struktur sosial di industri peternakan ini sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa
kenaikan harga pakan ini tuh kan nantinya mengurangi margin keuntungan secara drastis atau bahkan menyebabkan kerugian. Nah, dalam konteks ini itu terdapat beberapa unsur kultural universal yang berperan penting. Yang pertama adalah unsur ekonomi. Fluktuasi harga pakan yang tinggi ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang melemah dapat menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian atau bahkan mengalami kebangkrutan dalam usaha mereka. Jadi bagi para peternak kecil, perubahan harga ini memotong margin keuntungan secara signifikan sehingga mereka itu harus memilih antara mengurangi biaya produksi atau menggunakan pakan yang berkualitas rendah atau tetap mempertahankan kualitas pakan tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Keputusan ini itu tidak hanya berdampak pada pendapatan mereka, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha peternakan dalam jangka panjang, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada pendapatan dari peternakan ini. Kenaikan harga pakan juga menciptakan dampak pada struktur sosial dalam dunia peternakan. Hubungan antara peternak, distributor pakan, dan pemerintah menjadi semakin tegang, terutama ketika peternak ini merasa bahwa kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada mereka. Ketidakpuasan ini seringkali memunculkan aksi demonstrasi di mana para peternak berupaya menciptakan kesadaran dan mempengaruhi perubahan. Demonstrasi ini muncul sebagai respon terhadap distribusi yang dianggap lebih menguntungkan pihak pemasok pakan atau distributor besar, sementara peternak kecil terpaksa menanggung beban kenaikan harga tanpa dukungan yang memadai. Masalah komunikasi di antara para pelaku industri ini menjadi penghalang dalam mencari solusi yang efektif. Transparansi dalam komunikasi maksud saya ini tuh dapat meminimalkan miskomunikasi. Ketika terjadi kenaikan harga pakan, informasi mengenai penyebab dan langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya ini tuh tidak selalu disampaikan dengan jelas kepada peternak. Jadi situasi ini tuh menciptakan kebingungan di mana peternak ini tuh tidak mengetahui apakah mereka harus menunggu intervensi dari pemerintah atau mencari alternatif sendiri. Dari sisi budaya dan tradisi, kenaikan harga pakan juga membawa dampak besar. Banyak peternak di daerah pedesaan masih menggunakan metode tradisional dalam merawat ternak dan mengolah sumber daya pakan. Namun, dengan harga yang terus melonjak, mereka terpaksa meninggalkan cara-cara tradisional tersebut dan beralih ke metode yang lebih efisien, tetapi kurang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pergeseran ini dapat menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas peternak. Dan juga minimnya pengetahuan terkait pakan alternatif atau inovasi teknologi juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Banyak peternak tidak memiliki akses memadai terhadap informasi tentang pemanfaatan bahan pakan lokal yang lebih murah dan teknologi baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada pakan impor yang mahal. Kekurangan pengetahuan ini yang menyebabkan peternak terus bergantung pada pakan komersial yang harganya terus meningkat dan pada gilirannya memperparah dampak kenaikan harga pakan terhadap ekonomi mereka. Dalam kasus kenaikan harga pakan, ini tuh juga terdapat beberapa bentuk interaksi sosial yang terjadi antara peternak kecil, peternak besar, pemerintah, dan akademisi serta konsumen. Yang pertama yaitu hubungan antara peternak besar dan peternak kecil, ini tuh bersifat disosiatif, yang artinya kedua pihak saling berkompetisi dalam upaya mendapatkan keuntungan.
Peternak besar memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan pakan dengan harga yang lebih murah, sementara peternak kecil ini tuh harus berjuang keras untuk bisa tetap bersaing di pasar yang sama. Kondisi ini tuh menciptakan ketegangan di mana peternak besar bisa bersaing di pasar yang sama, sedangkan peternak kecil ini tuh semakin sulit untuk bersaing gitu. Kompetisi ini tuh menciptakan jarak yang semakin besar antara dua kelompok tersebut, baik dari segi akses sumber daya maupun kesempatan ekonomi. Di sisi lain, peternak kecil ini tuh juga mempunyai hubungan asosiatif dengan berbagai organisasi seperti Pinsar, Gopan, ataupun PPUN. Jadi melalui kerjasama ini, para peternak kecil ini tuh berusaha menyatukan suara mereka dan menyampaikan keluhan serta harapan mereka kepada pemerintah. Organisasi-organisasi ini tuh yang nantinya menjadi perpanjangan tangan peternak kecil untuk bernegosiasi dan mendapatkan perhatian dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pemerintah ini tuh pastinya kan memainkan peran penting dalam respon situasi ini. Jadinya terdapat hubungan antara pemerintah dan Dirjen PKH menunjukkan bentuk interaksi akomodasi kompromi di mana pemerintah ini nantinya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memahami masalah yang dihadapi oleh para peternak dan merumuskan langkah-langkah yang bisa membantu. Nah, tidak hanya itu, pemerintah ini juga melibatkan akademisi dalam interaksi sosial ini. Akademisi seperti dosen, lalu ahli gizi, nantinya akan berperan penting sebagai penasihat bagi pemerintah dan peternak kecil, serta menawarkan pandangan ilmiah dan pengetahuan teknis yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Hubungan antara akademisi dan pemerintah ini merupakan bentuk akomodasi mediasi di mana akademisi menjembatani kepentingan peternak kecil dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lalu, interaksi yang terakhir yaitu antara pemerintah dan akademisi menunjukkan perkembangan dari perbedaan pendapat awal menjadi kerjasama yang lebih harmonis atau disebut dengan asimilasi. Pada awalnya pemerintah itu ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana menangani kenaikan harga pakan. Namun, seiring waktu, kedua pihak menyadari pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hasil dari kerjasama ini adalah pembentukan lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bertugas memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada peternak. Dalam kasus ini juga terdapat berbagai pihak yang memiliki peran dan respon yang berbeda-beda tergantung pada posisi mereka dalam strata sosial. Yang pertama yaitu peternak kecil. Jadi peternak kecil ini tuh berada pada strata sosial menengah ke bawah dengan arsip status yang lebih rendah. Mereka ini memiliki modal yang terbatas dan sangat bergantung pada harga pakan yang stabil untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya. Jadi ketika harga pakan naik, mereka berada dalam posisi sulit karena tidak bisa menaikkan harga jual produk mereka. Sementara biaya produksi itu terus meningkat. Nah, yang nantinya para peternak ini tuh terkadang terpaksa untuk gulung tikar. Yang kedua yaitu peternak besar atau industri. Sebaliknya, peternak besar berada dalam strata sosial atas dengan arsip status yang tinggi karena mereka ini memiliki akses ke modal teknologi dan jaringan distribusi yang luas. Mereka memiliki modal yang cukup besar dan akses terhadap teknologi serta jaringan distribusi yang luas. Nah, lalu yang ketiga yaitu pemerintah atau Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan. Jadi, pemerintah ini menduduki strata sosial tertinggi dengan assign status tertinggi sebagai peran utama dalam mengatur industri peternakan melalui kebijakan, subsidi, kontrol harga pakan, dan regulasi impor.
Pemerintah ini nantinya yang akan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan peternak, baik peternak kecil maupun besar. Lalu yang keempat yaitu distributor dan produsen pakan. Distributor dan produsen pakan ini berada pada strata sosial menengah ke atas dengan arsip status sebagai pengendali rantai distribusi pakan ternak. Mereka ini tuh memiliki peran penting dalam menentukan harga pakan di pasar dan seringkali memiliki kontrol penuh atas harga bahan baku pakan. Jadi dalam situasi kenaikan harga, mereka ini dapat memanfaatkan keadaan untuk menaikkan margin keuntungan dan menjadikan posisi mereka kuat dalam rantai pasokan. Yang kelima yaitu akademisi dan peneliti. Jadi ini tuh berada di strata sosial menengah ke atas dengan arsip status sebagai ahli yang diakui melalui penelitian dan publikasi. Jadi nantinya mereka ini tuh berkontribusi besar melalui penelitian dan pengembangan solusi ilmiah untuk mengatasi kenaikan harga pakan. Yang keenam yaitu media. Media ini tuh berada di strata sosial menengah di atas, strata sosial menengah ke atas dengan arsip status sebagai penyebar informasi dan pengaruh publik. Jadi media ini tuh memerankan peran penting dalam penyebaran informasi tentang kenaikan harga pakan kepada masyarakat luas. Yang ketujuh adalah konsumen. Konsumen berada pada strata sosial paling bawah dalam struktur ini, sebagai pihak yang paling akan merasakan dampak dari kenaikan harga pakan. Jadi mereka ini tuh menghadapi kenaikan harga produk seperti daging dan telur. Namun mereka ini tuh maksudnya itu dalam melalui perubahan pola konsumsi atau dengan mendukung produk lokal, konsumen ini tuh dapat mempengaruhi tren permintaan pasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mobilitas sosial di industri atau pada kasus ini. Jadi mobilitas sosial ini tuh nantinya bisa bersifat horizontal maupun vertikal. Dalam mobilitas horizontal, beberapa peternak ini memiliki memilih untuk melakukan diversifikasi usaha agar tetap bisa bertahan. Misalnya, mereka ini tuh beralih dari peternak ayam ke peternak kambing atau domba yang lebih sedikit berdampak oleh kenaikan harga pakan. Meskipun ada perubahan dalam jenis usaha, mereka itu tetap berada di strata sosial yang sama tanpa perubahan signifikan dalam status atau kesejahteraan. Selain itu, kerjasama tanpa perubahan signifikan dalam status atau kesejahteraan itu juga merupakan bentuk mobilitas horizontal di mana peternak kecil dapat bersatu untuk meningkatkan daya tawar mereka terhadap pemasok atau pemerintah. Yang kedua yaitu mobilitas vertikal, di mana itu terdiri dari dua arah, yaitu social climbing dan social sinking. Jadi peternak besar itu tuh memiliki akses ke modal teknologi dan pasar yang lebih luas. Mereka bisa memanfaatkan kenaikan harga pakan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan pakan alternatif atau diversifikasi usaha. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Nah, sebaliknya, dengan peternak kecil ini tuh dia tidak bisa mampu beradaptasi dengan kenaikan harga pakan sehingga sulit untuk menutupi biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan solusi yang akan saya berikan terhadap kasus ini. Jadi, kenaikan harga pakan ini tuh kan tadi menimbulkan tantangan besar ya bagi para peternak, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori kecil ataupun menengah. Dengan modal yang terbatas, kenaikan ini tuh dapat mengurangi margin keuntungan secara drastis atau bahkan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Banyak peternak yang terpaksa mengurangi jumlah ternak mereka atau beralih ke pakan alternatif yang lebih murah meskipun kualitasnya rendah. Jadinya,
ini itu nanti akan berdampak pada kualitas produk yang akan dihasilkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan yang dapat membantu para peternak menghadapi tantangan ini secara efektif. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah diversifikasi sumber pakan. Jadi, dengan mengembangkan pakan alternatif berbasis bahan lokal, peternak ini dapat mengurangi ketergantungan pada pakan komersil yang harganya ini tuh fluktuatif. Lalu, peternak juga dapat membentuk koperasi peternak. Ini juga merupakan solusi strategis karena melalui koperasi, peternak kecil ini tuh nantinya dapat mengumpulkan sumber daya, membeli pakan dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah, dan bernegosiasi langsung dengan produksi pakan sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang mungkin mereka itu nantinya menetapkan harga yang tidak adil. Lalu, pemerintah ini juga dapat memberikan bantuan subsidi. Jadi, subsidi ini tuh dalam bentuk bantuan pakan atau pengurangan pajak bagi produsen pakan lokal dapat membantu menjaga harga pakan ini tuh nantinya agar tetap terjangkau dan stabil. Nah, selain itu, nantinya juga peternak itu perlu yang namanya diversifikasi usaha. Dengan menambah usaha seperti memproduksi pakan sendiri atau mengembangkan produk turunannya, mereka itu dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan. Misalnya nih, dalam mengolah daging ayam menjadi produk frozen food seperti sosis atau nugget yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan masa simpan yang lebih lama. Nah, nantinya juga menurut saya perlu adanya kampanye edukasi untuk peternak dan konsumen. Jadi masyarakat itu tuh perlu disosialisasikan terkait dengan kandungan gizi produk ternak dan pentingnya mendukung produk lokal meskipun harganya ini tuh tinggi. Dalam edukasi ini tuh dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan program pendidikan di beberapa komunitas. Dengan pemahaman yang lebih baik, nantinya diharapkan konsumen itu nantinya akan lebih sadar dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan lokal. Dan nantinya juga melalui kampanye edukasi ini tuh kan peternak ini tuh dapat menambah wawasan terkait dengan teknologi terbaru sehingga itu mereka dapat menambah wawasan terkait apa yang perlu mereka lakukan terkait dengan kasus kenaikan harga pakan ini, sehingga mereka itu dapat mengatasi kasus ini dan beberapa kasus lain. Jadi mereka itu tidak berpihak atau berpatokan pada harga impor. Jadi mereka itu bisa melalui diversifikasi usaha ketika harga pakan atau harga jual produk ini tuh turun, mereka itu dapat melakukan diversifikasi usaha sehingga nilai jualnya itu nantinya akan tinggi gitu. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kenaikan harga pakan ternak yang terjadi sejak tahun akhir selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kenaikan harga pakan ternak yang terjadi sejak akhir tahun 2003 hingga pertengahan 2024 ini tuh menjadi tantangan serius bagi peternak, terutama peternak kecil dan menengah yang memiliki modal terbatas. Fluktuasi harga pakan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan kebijakan impor ini tuh mengurangi margin keuntungan dan berpotensi menyebabkan kerugian. Hal ini nantinya akan berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan peternak, tetapi juga pada ketersediaan produk ternak di pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan, termasuk diversifikasi sumber pakan, lalu pembentukan koperasi peternak, pemberian subsidi oleh pemerintah, kampanye edukasi, diversifikasi usaha, dan lain-lain.
Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan peternak ini tuh nantinya dapat bertahan dan mengelola usaha mereka dengan lebih baik, sekaligus menjaga ketahanan pakan di masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kenaikan harga pakan ternak yang terjadi sejak akhir tahun 2003 hingga pertengahan 2024 ini tuh menjadi tantangan serius bagi peternak, terutama peternak kecil dan menengah yang memiliki modal terbatas. Fluktuasi harga pakan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan kebijakan impor ini tuh mengurangi margin keuntungan dan berpotensi menyebabkan kerugian. Hal ini nantinya akan berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan peternak, tetapi juga pada ketersediaan produk ternak di pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan, termasuk diversifikasi sumber pakan, lalu pembentukan koperasi peternak, pemberian subsidi oleh pemerintah, kampanye edukasi, diversifikasi usaha, dan lain-lain. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan peternak ini tuh nantinya dapat bertahan dan mengelola usaha mereka dengan lebih baik, sekaligus menjaga ketahanan pakan di masyarakat. Sekian penjelasan saya terkait dengan kasus kenaikan harga pakan ini, serta solusi dengan teori sosiologi. Mohon maaf apabila pernyataan saya atau pengucapan saya jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.